kalau diet kan nggak boleh makan malam. Siapa yang bilang nggak boleh makan malam, Bamba? Tanggapan dokter tentang diet yang cuma makan telur rebus. Kasihan. Kasihan. Aduh, kasihan. Hahaha, gendut nggak masalah. Yang penting hidup sehat, tiap bulan donor darah. Nggak gitu juga, Maimunah. Resiko kematian, resiko penyakit metabolik, resiko penyakit jantung, dan penyakit-penyakit lain yang pada orang gendut itu lebih tinggi daripada orang yang memiliki berat badan ideal. Dok, sebenarnya begadang itu bikin gemuk atau malah bikin kurus, dok? Menurut saya nggak dua-duanya. Jadi dengan tidur yang cukup dan berkualitas, plus gizi yang baik, setelah itu aktivitas fisik yang cukup, dan seterusnya, kita bisa menjaga berat badan kita di angka yang ideal. Emang bener ya minum jeruk nipis tiap pagi bisa buat diet? Bener banget, jeruk nipis itu emang cocok banget buat diet. Kalau jeruk nebal itu bikin orang gendut. Ya enggak lah, ya ampun sabar, bulan puasa. Kalau kamu minum jeruk nipis tiap pagi tapi masih melebihi kebutuhan kalori ya sama aja. Saya sehari bisa berjalan sampai 10.000 langkah. Apakah saya masih perlu berolahraga lagi, dok? Oke, jadi aktivitas fisik itu penting. Salah satunya dengan 10.000 langkah itu bagus, good job. Tapi olahraga juga penting untuk melatih otot jantung dan otot tubuh kita semuanya secara keseluruhan. Sehat itu selain dari kuning telur bisa dari mana lagi ya, dok? Sehat atau enggak itu dilihat dari pola dietnya secara keseluruhan. Bahkan untuk lemak jenuh yang sering dianggap sebagai lemak jahat pun tetap harus dikonsumsi walaupun dengan jumlah yang lebih sedikit. Akhir-akhir ini males banget olahraga. Gimana caranya, dok, biar tumbuh lagi semangatnya? Thanks. Oke, ini yang saya lakukan. Biasanya saya mengganti program latihan saya. Atau 2, saya mencoba jenis olahraga yang baru. Atau 3, saya mencoba olahraga yang sama tapi dengan intensitas yang lebih rendah. Dok, bener nggak kalau ada keturunan orang tua yang gendut bakal susah nurunin berat badan? Jawabannya iya dan enggak. Iya, ada faktor genetik yang mempengaruhi. Tapi nggak sesulit yang kamu bayangin. Tetap bisa turun berat badan walaupun orang tuamu itu gendut. Kalau ngurangin lemak yang numpuk di paha gimana, dok? Nggak bisa. Spot reduction itu mitos. Jadi hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah melakukan latihan beban. Setelah itu masuk ke dalam defisit kalori dengan harapan massa lemak berkurang. Tapi bagian tubuh mana yang hilang dulu massa lemaknya? Gak ada yang tahu. Kenapa ya tiap lari paha ke bawah gatal-gatal? Faktor apa ya? Jadi ini cuma salah satu teori yang saya baca, bahwa pada saat kita berolahraga, histamin itu dikeluarkan oleh tubuh. Histamin itu fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah supaya aliran darahnya lancar, tapi juga menyebabkan gatal. Dok, mau gemuk tapi tulang kecil, apa berpengaruh untuk bertambah gemuk tidaknya? Nggak ada hubungannya ya antara ukuran tulang dengan peningkatan ataupun penurunan berat badan. Jadi mau tulang yang kecil, tulang yang besar, ujung-ujungnya tetap ke keseimbangan kalori. Jika ingin menurunkan kadar lemak dalam tubuh, sebagai pemula lebih baik latihan beban atau HIIT. Kalau HIIT itu sebenarnya lebih condong ke arah kardio, dan kalau kamu mau meningkatkan massa otot, sebaiknya kamu lakukan latihan beban, tapi yang terprogram dengan baik, jangan asal-asalan latihan bebannya. Dok, ciri-ciri badan stres akibat diet terlalu ketat dan cara mengatasinya. Ini yang saya temukan aja ya, salah satunya ya berat badan stuck itu, setelah itu siklus mensnya kadang terganggu, habis itu mungkin rambutnya rontok dan lain sebagainya. Cara mengatasinya ya stop diet yang aneh-aneh. Kalau kita diet kurangi porsi makan tapi ngemil-ngemil tidak terlalu berat, apakah gagal diet, dok? Untuk masalah berat badan ujung-ujungnya itu kembali lagi ke kalori. Mau kamu ngemil ringan, mau kamu ngemil berat, kalau kalorimu bablas ya berat badanmu naik. Dok, kalau diet kurus terus bisa gendut lagi nggak sih, dok? Maunya sih kurus aja. Caps lock semua. Saya juga mau gitu, berat badannya ideal. Makanya diet saya, pola makan saya itu untuk seumur hidup, bukan untuk sementara saja. Dok, apakah bisa kita diet dulu sampai kurus terus baru olahraga supaya menghilangkan kulit sisanya? Kenapa nggak barengan diet dan olahragamu? Ada masalah apa antara diet dan olahragamu? Masalah asmara lama yang tak terselesaikan atau apa? Coba diomongin dulu ya, ditemuin. Dok, saya kan nge-gym banyak yang pakai steroid, itu ngefek jadi jerawatan nggak, dok? Bukan jerawatannya yang kamu takutin, yang kamu takutin itu gangguan hormonalnya, kerusakan organnya, dan peningkatan risiko kematiannya. Turun terus, tapi lingkar perut nggak nyusut-nyusut. Ada saran nggak, dok? What happened ya, kok susah banget? Mungkin sudah saatnya kamu naikin massa otot. Jangan cuma defisit kalori terus, bosen, naikin kalorimu. Mending angkat beban atau kardio? Dua-duanya dong, dua-duanya. Tapi jawabannya terlalu aman ya. Kalau kalian tanya preferensi saya sukanya apa? Saya lebih suka angkat beban daripada kardio. Apa benar kalau kita tidur di ruangan dingin bisa bakar kalori? Logikanya kalau misalnya suhunya lebih dingin, maka tubuh akan berusaha meningkatkan temperaturnya kan. Maka kalori yang terbakar akan lebih banyak. Tapi saya rasa perbedaannya itu tidak akan terlalu signifikan untuk pembakaran lemak. Terus saya sudah 3 bulan nggak konsumsi nasi putih. Baikkah itu? Kalau saya jawab baik, berarti saya yang makan nasi putih tiap hari jahat dong. Kalau gym buat burn lemak yang pas, alat apa yang kamu pakai? Bukan yang cuman kamu liatin.
Dok, boleh nggak kalau olahraga pagi, sore, sama malam? Sebenarnya semua hal yang berlebihan itu tidak baik, termasuk juga dengan olahraga. Kalau kamu olahraganya terlalu sering, terlalu berat, sehingga tubuhmu nggak bisa recover, ya ujung-ujungnya kamu bukannya tambah sehat, tapi tambah sakit. Dok, gimana ya kadar lemak masih tinggi tapi berat badan udah turun dan di angka normal, mau diet lagi apa enggak? Diet never ends. Di titik kamu sekarang mungkin kamu mau naikin massa otot, kalori surplus. Habis itu mungkin kamu kalori defisit lagi, memperbaiki komposisi tubuh. Dan setelah kamu mendapatkan komposisi tubuh yang kamu inginkan, kamu masih harus makan di calorie maintenance. Dan calorie maintenance itu juga diet. Diet itu berarti makan. Diet itu tidak berarti defisit kalori. Enggak. Diet itu ya pola makanmu seperti apa. Dan pola makan itu ya seumur hidup, kecuali kamu nggak makan. Cara menjaga berat badan biar nggak gemuk lagi, Dok. Ya, dari kebiasaan. Kalau kamu sudah terbiasa makan seperti ini, ya menjaga berat badanmu tetap seperti ini, ya santai, simple. Terus gimana kabarnya yang water fasting tuh? Minum air seumur hidup. Untuk lemak jenuh disarankan dibatasi di angka 10% dari total kalori harian. Sedangkan untuk lemak tak jenuh itu mengisi sisa jatah lemak kita. Dan untuk lemak trans dihindari sama sekali. Untuk makanan mana yang mengandung lemak mana, silahkan Google, jangan males. Dok, ada saran fat burner yang bagus. Nggak nyaranin fat burner selain karena harganya mahal, efeknya juga sangat minimal. Kalau kamu mau meningkatkan pembakaran kalori, kamu bisa konsumsi kafein aja sebelum melakukan workoutmu. Berat badan naik tapi celana melonggar, apakah itu yang disebut fat loss? Bisa aja, bisa aja. Jadi muscle-nya naik, massa lemaknya turun. Ini yang paling bagus, best case scenario ya. Kalau kamu ada video before after, kirim dong ke saya, mau saya storyin. Terkadang di mindset gue makan terlalu banyak hari ini, jadi jangan makan lagi. Mindset seperti ini menurut saya ada baiknya, ada buruknya. Baiknya adalah kita seperti punya regulator kalori alami. Jadi kita nggak makan berlebihan. Kita bisa menjaga kebutuhan kalori kita dengan lebih baik. Jeleknya adalah kebiasaan makan dan hubungan kita dengan makanan itu menjadi buruk. Bisa aja kita kayak, hari ini gue mau makan banyak banget, besok gue gak makan sama sekali deh. Atau malah kayak, gue gak mau deh makan makanan yang gak sehat. Gue maunya makanan yang sehat aja. Lebih baik jika kita mengembangkan sebuah mindset yang seimbang. Jadi kita sadar apa yang kita makan, berapa jumlahnya, kita nikmati makanan tersebut. Jadi dengan sendirinya, kita bisa menjaga kalori yang masuk, kita masih bisa menikmati semua jenis makanan, dan kita dapat sehatnya. Cara mengurangi nafsu makan, karena mama selalu masak yang enak-enak dan banyak stok camilan. Kamu kasih video ini ke mamamu ya. Tante, si Bambang ini mau merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Jadi kalau ada masakan yang enak, cemilan, kirim ke saya aja. Dok, kalau masak telur mata sapi, apakah bisa menghilangkan protein dalam telur tersebut? Saya lagi kalori defisit, olahraga cuma suka treadmill. Perlu latihan angkat beban juga nggak kalau di gym? Iya, perlu banget. WHO menyarankan 300 menit moderate intensity aerobic physical activity setiap minggunya, dan latihan beban minimal 2 kali seminggu. Dok, diet yang baik dan sehat itu 1 minggu atau 1 bulan turun berapa kilo? Patokan yang paling sering digunakan secara general itu adalah 0,5 sampai 1 kg per minggu atau 0,5 sampai 1% per minggu. Dok, lebih efektif lari pagi, siang, atau sore hari buat ngilangin lemak, Dok? Tengah malam jam 3 sore. Bingung kan? Saya juga bingung. Intinya kalau olahraga itu kembali lagi ke konsistensi dan kenyamanan. Kalau kamu punya pasangan yang cantik dan pintar tapi kamu nggak nyaman, buat apa? Sama juga dengan olahraga. Dok, pengen lari muter kompleks rumah, perlu pakai masker nggak ya? Tapi jadi susah nafas ya, Dok. Sampai sekarang saya belum nemuin pedoman dari Indonesia tentang berolahraga di luar rumah selama wabah COVID-19. Dan anjurannya tetap di rumah aja, termasuk untuk olahraga. Jadi ya... Nah, tapi kalau misalnya menurut WHO, kalau kita mau berolahraga di luar rumah, pastikan diri kita tidak sedang sakit. Setelah itu kita juga menjaga jarak dengan orang lain, dan kita mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum, pada saat sudah di tempat, dan setelah melakukan olahraga tersebut. Durasi pencernaan daging yang lama ini juga ada manfaatnya. Contohnya kalau misalnya di malam hari kan kita tidak mendapatkan asupan protein selama kita tidur. Jadi kalau misalnya kita makan daging di malam hari, maka kita bisa mendapatkan asupan protein yang perlahan sepanjang malam. Udah workout rutin turunnya cuma 2 ini pasti Maimunah yang nanya. Tipsnya ini cluenya ya. 1 kata, 5 huruf, huruf pertamanya S, huruf terakhirnya R, huruf ketiganya B, huruf kedua dan huruf keempat itu huruf A. Protein dari daging lebih susah dicerna dibanding protein yang lain, Dok. Daging kan lama dicerna. Oke, misalnya kita bandingin antara daging dengan whey protein. Ya, daging akan lebih lama dicerna daripada whey protein. Tapi ujung-ujungnya dagingnya itu bakal dicerna juga sampai habis. Kalau kita mau kurus harus hindari karbo yang berlebih. Bener banget, karbo yang berlebih itu harus dihindari. Begitu juga fat yang berlebih, protein yang berlebih, serat yang berlebih, kalori yang berlebih. Semuanya deh yang berlebih harus dihindari. Kecuali cinta dan perdamaian. Cie. Dok, saya sudah 8 bulan ini olahraga malam antara jam 6 sampai 8. Apakah nantinya akan ada dampaknya?
Selama kamu bisa memperhatikan kondisi tubuhmu sekarang, setelah itu memperhatikan juga nutrisi yang kamu makan, mencukupinya, dan istirahat yang cukup, ya sebenarnya nggak masalah kok.